Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Saya Muslimah pada siang ini akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Bimbingan dan Konseling Islam, sebuah upaya peningkatan self-esteem pada ex-kusta. Namun, sebelum saya memulai presentasi, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih yang amat mendalam kepada beliau yang terhormat Dr. Jasmini SAG MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tulisan saya pada siang hari ini. Tanpa perlu berpanjang lebar lagi, saya akan memulai presentasi dengan membahas latar belakang penulisan. Membahas tentang kusta, kusta merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae dan dapat sangat progresif menyebabkan kerusakan pada kulit dan saraf anggota gerak dan mata. Penyakit kusta ini dapat menimbulkan kecacatan seperti jari-jari tangan atau jari-jari kaki putus, hilangnya tulang pada hidung, dan kecacatan fisik lainnya. Lebih dari masalah fisik, masalah terberat yang dialami ex-kusta berkenaan dengan masalah sosial seperti diusir keluarga, lingkungan, masalah psikologis, mengalami kecemasan, depresi berlebihan, dan sampai berpikir untuk bunuh diri. Masalah spiritual yang dialami seperti menyalahkan Tuhan, tidak percaya takdir, dan lain sebagainya. Segala permasalahan tersebut tak ubah mendorong perubahan self-esteem pada diri mereka. Dampak luar biasa dari permasalahan tersebut tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu adanya upaya penanganan agar ex-kusta dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian atau menulis tentang bimbingan dan konseling Islam sebagai upaya untuk meningkatkan self-esteem pada ex-kusta. Tujuan dari penelitian sendiri yaitu pertama untuk mengetahui gambaran self-esteem pada ex-kusta, kedua melakukan upaya dengan mengimplementasikan bimbingan dan konseling Islam untuk peningkatan self-esteem pada ex-kusta. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada slide berikut. Berikutnya, berbicara tentang pentingnya dan ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah karena ex-kusta memiliki masalah yang sangat kompleks, permasalahan fisik, psikis, sosial, dan spiritual, menjadikan perubahan self-esteem mereka. Jika permasalahan ini tidak diatasi, maka berbagai dampak buruk akan terjadi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan untuk membantu mengatasi permasalahan pada ex-kusta. Berikutnya membahas tentang metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian literature review. Nah, literature review ini saya menggunakan dari dua database yaitu dari Doats dan Google Scholar. Tujuan artikel ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari artikel yang menyediakan informasi mengenai self-esteem pada penderita kusta dan bimbingan konseling Islam. Jadi, saya mencari artikelnya dari dua database tersebut, kemudian dengan mengklik kata kunci self-esteem pada ex-kusta dan juga bimbingan konseling Islam. Masuk pada pembahasan berikutnya, adalah kita sudah masuk dalam pembahasan ya. Pembahasan pertama yaitu tentang gambaran self-esteem pada ex-kusta, dan pembahasan kedua kita akan membahas implementasi bimbingan dan konseling Islam guna untuk meningkatkan self-esteem pada ex-kusta. Dimulai dari pembahasan pertama, beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Pantelon, Prabowo dan kawan-kawan, Wardiati, mendapatkan hasil bahwa self-esteem pada ex-kusta cenderung rendah. Beberapa ciri-ciri low self-esteem pada ex-kusta dan juga merupakan dampak buruk low self-esteem pada ex-kusta seperti adanya gangguan depresi, kecemasan berlebihan, menyingkirkan diri dari masyarakat, dan keinginan untuk bunuh diri. Nah, penyebab dari rendahnya self-esteem pada ex-kusta itu dipengaruhi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, diantaranya karena seperti perubahan bentuk dan struktur pada tubuh, perubahan fungsi tubuh,
dan belum adanya penerimaan diri. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya self-esteem pada ekskusta antara lain karena adanya stigma buruk dari masyarakat dan diskriminasi dari masyarakat. Seperti mereka dianggap jijik, mereka dianggap sebagai orang yang menerima penyakit kutukan, sampai mereka diusir dari keluarga, dari lingkungan, diludahi, dan lain sebagainya. Dampak dari low self-esteem sendiri pada ekskusta tersebut akan mempengaruhi psikologis, membuat mereka membatasi interaksi dengan masyarakat umum, enggan melakukan pengobatan, dan mereka kehilangan peran di dalam masyarakat. Tinggi rendahnya self-esteem pada ekskusta juga dipengaruhi oleh gender, umur, pendidikan, dan hubungan pernikahan. Jadi disebutkan dalam penelitian Prabowo dan kawan-kawan bahwa ekskusta laki-laki memiliki self-esteem lebih tinggi daripada ekskusta perempuan. Nah, penyebab hal ini adalah peran orang tua, perbedaan perlakuan pola asuh, dan harapan-harapan masyarakat yang berbeda-beda baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Berikutnya dari segi umur, ekskusta yang umurnya 50 tahun, mereka memiliki self-esteem lebih tinggi dibanding mereka yang berumur 25 tahun. Penyebabnya yaitu karena individu yang berusia tua sudah memiliki pengalaman lebih banyak dalam menghadapi kehidupan. Dan dari segi pendidikan, self-esteem bagi mereka lulusan SMA lebih tinggi daripada mereka yang lulusan SMP. Dan dari segi hubungan pernikahan, mereka yang tidak diceraikan oleh pasangan memiliki self-esteem lebih tinggi karena merasa dilindungi. Berikutnya, pembahasan yang kedua yakni implementasi BKI sebagai upaya peningkatan self-esteem pada ekskusta. Dari penjelasan sebelumnya mengenai gambaran self-esteem pada ekskusta, permasalahan apa yang dihadapi, dampak buruknya, maka melihat hal tersebut perlu adanya penanganan agar ekskusta dapat melakukan penerimaan diri dan kemudian self-esteemnya dapat meningkat. Salah satu bantuan yang dapat diberikan yaitu melalui BKI. Penata laksanaannya sendiri dimulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya self-esteem. Di sini seorang konselor harus jeli serta punya pemahaman yang mendalam tentang BKI dan kusta itu sendiri. Salah satu kenapa menawarkan BKI sebagai upaya meningkatkan self-esteem karena kembali melihat penjelasan sebelumnya, individu dengan kusta membutuhkan terapi dengan pendekatan bio, psikososio, dan spiritual. Artinya pasien tidak hanya dilihat dari organ biologi saja tapi juga dari aspek rohanian. Beberapa yang dapat diberikan pada ekskusta, pertama dari materi, dapat berupa pemahaman sakit menurut Islam, karena di sini ekskusta masih ada yang menyalahkan takdir maupun menyalahkan Tuhan. Terus pemahaman tentang sakit kusta itu sendiri karena banyak yang beranggapan bahwa kusta itu adalah kutukan. Materi untuk tentang ikhtiar, tawakal, serta kisah-kisah teladan. Untuk metodenya, dapat menggunakan al-hikmah, ini untuk ekskusta yang belum menerima keadaan dirinya bahwa kusta adalah ujian dari Allah. Al-mujadalah bagi ekskusta yang memiliki keyakinan tidak tepat atas penyakitnya, seperti menyalahkan Tuhan. Dan metode mau'idhah hasanah, yaitu untuk ekskusta pada umumnya. Tekniknya sendiri yaitu pertama dengan memberikan pengetahuan, kedua yaitu sikap, dan yang ketiga praktek. Dan kenapa self-esteem ini perlu ditingkatkan? Karena merujuk dari beberapa pendapat penelitian, self-esteem yang positif mengandung nilai survival value, nilai keberlangsungan hidup, dan ini merupakan kebutuhan dasar manusia ya. Self-esteem positif mampu melindungi individu dari stres, ketakutan, ketidakpastian, bahkan melindungi terjadinya gejala depresi pada penderita penyakit kronis. Jadi harapannya dengan pemberian layanan BKI ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman ekskusta terhadap ajaran agama Islam. Hal ini akan mendukung mereka mampu menerima kondisi sakitnya dan tidak lagi menyalahkan Tuhan. Selanjutnya diharapkan BKI dapat mampu untuk meningkatkan self-esteemnya kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf karena banyak kekurangan yang masih saya miliki. Terima kasih atas perhatiannya, dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.